pemerhati pendidikan, yuk kita sama-sama deh, apakah sebelum kita menyiapkan anak-anak kita ke arah sana, kita sudah belum ya sampai di sini? Apakah iya aku sudah cukup bisa inisiatif gitu ya, udah cukup fleksibel atau belum? Gitu. Harapannya ketika tujuan sekolah ini menjadi apa ya visi bersama gitu ya di dalam kelas. Nah, ini dia nih, ini yang diharapkan gitu ya. Karena saya mengutip juga dari Mata yang mengatakan bahwa suasana belajar itu dibangun dari interaksi guru dengan siswa. Ini sebenarnya teori ini apa ya menguatkan apa yang tadi dilakukan oleh Mas Rizky gitu ya di momen kita sebelum ini karena memang wah sungguh-sungguh terbangun interaksinya kita itu bisa berpendapat gitu kan kita juga bahwa pendapat saya itu diterima ya terlepas dari benar atau salahnya gitu kan. Nah ini mungkin juga familiar juga di teman-teman guru kita punya konsep yang namanya pedagogical authority dan juga pedagogical love. Artinya dalam menjalankan fungsi pedagogisnya kita, pastilah gitu ya, ada yang namanya kita harus menyayangi murid-murid kita, tapi juga kita harus punya otoritas dalam kelas. Saya mau menunjukkan ada 4 kuadran nih, Bapak Ibu sekalian, dan rasanya kuadran atas itu yang menjadi, aduh pengen banget sih Mbak, pengen ngebangun suasana kelas yang hangat, saling membangun satu sama lain, dan merasa aman. Nah, menciptakan kuadran yang di atas ini berarti perlu apa? Kita lihat yang di sini nih, gitu ya. Ini adalah pedagogical tentang otoritasnya kita. Kita menjadi pribadi yang otoriter terus, atau kemudian kita juga bisa nih mencoba men-stretch diri kita untuk ya oke deh fleksibel deh, soalnya kan ya namanya juga remaja gitu ya memahami juga karakteristiknya mereka pendekatan seperti apa ya yang bisa masuk ke mereka gitu ya kita pengen tetap tegas tapi kita disukai gimana ya caranya ya nah pertanyaan ini gitu ya kita akan menjawab ke sini juga kita kemudian melihat bahwa komponen interaksi positif gitu ya kita ngebahas gimana sih Mbak etikanya kalau di ruang digital. Nah kita mengetahui bahwa etika itu didasari oleh respect dulu aja deh gitu ya etis atau enggak nanti dulu kayaknya kalau tentang etis atau enggak itu rasanya banyak banget ya yang dipikirin tapi soal saling menghargai kayaknya nggak perlu alasan ya gitu kan ini yang respectnya dulu dari guru ke siswa karena kita akan mengharapkan siswa bisa respect ke kita gitu. Seperti apa sih? Nah, ini kalau dari akar katanya sih artinya adalah untuk melihat kembali. Artinya guru memang bersedia untuk mendengarkan siswa. Bukan yang oh, iya ya, ada pengetahuan bahwa dari segi kuotanya terbatas. Ya udah, tapi itu kemudian tidak direfleksikan gitu ya, menyinggung yang tadi diingatkan oleh Mas Rizky. Nah, tapi ada data, kemudian oh diperiksa lagi kemudian juga mengizinkan siswa dalam pengambilan keputusan. Tadi masih nyambung juga soal penerapan kesepakatan juga di kelas, gitu ya. Dan juga mempedulikan kekhawatiran siswa. Sebenarnya apa sih yang jadi keresahan mereka itu apa? Karena ya kadang ini juga agak sulit kalau kitanya juga masih ada keresahan sendiri ya, belum diurusin nih masalah-masalah kita, gitu kan? Dan juga memberi perhatian pada siswa yang performanya kurang. Selain respect, tentu ada aturan juga. Kalau menghargai aja tapi kemudian otoritasnya kurang, kadang kita jadi, oh makanya nih ada anak didik yang kemudian kok jadi keasikan nih. Ngerasanya kita teman banget, tapi di sisi lain kita punya tugas sebagai otoritas juga nih, yang kemudian bisa memfasilitasi dan juga bekerja sama. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu guru sekalian, gitu ya, untuk merefleksi karena menurut Mata juga ada yang dinamakan kita bisa memilih gitu ya peran yang mau kita jalankan sebagai guru itu yang seperti apa. Beliau menyarankan untuk kayaknya guru itu adalah sosok yang penuh kasih sayang gitu ya, tapi dia adalah juga figur otoritas. Nah, gimana caranya? Kita lihat dulu nih. Yang pertama, komponennya juga adalah intellectual authority. Jadi bahwa guru itu benar-benar mengajarkan, gitu, merepresentasi apa yang diajarkan.
Jadi kalau guru bahasa Indonesia berarti artinya dalam tutur kata pun baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Kemudian kalau guru fisika juga, wah kayaknya ahli banget deh di bidang itu. Biologi pun juga kayaknya udah ngelotok banget. Nah, ini yang direpresentasikan apa sih yang ditampilkan? Pertama-tama adalah pengetahuan tentu saja. Dan ini memang sudah dibuktikan oleh ijazah Bapak Ibu guru sekalian. Tapi yang namanya anak-anak SMA gitu ya, mengingat bahwa mereka lagi sedang berkembang nih fungsi berpikirnya, higher order thinking-nya, makanya katanya soal-soal udah harus bikin nalar dong, gitu ya, yang analisis dong. Karena mereka juga sedang mengembangkan cara berpikir. Dan artinya cara berpikir ini juga yang perlu ditunjukkan oleh guru di ruang kelas. Apakah sekarang saya ini benar-benar kalau ada permasalahan, saya akan kulik banget nih. Atau ya udah deh, biarin aja nanti juga selesai. Gitu ya. Apakah kalau misalnya ada suatu masalah, persoalan, apakah saya akan memikirkan detailnya? Kemudian coba-coba bentar dulu deh. Maksudnya kayaknya nggak gitu deh. Kita coba perluas sudut pandang kita, gitu ya. Karena memang bukan hanya lebih daripada konten yang disampaikan, justru remaja-remaja ini mengadopsi cara pikir kita. Jadi kalau gurunya itu adalah sosok yang gitu ya ketika mengajar itu benar-benar, wih asik ya, luwes nih, gitu. Di bercandain dikit dia bisa bercandain balik lagi. Nah itu yang diserap dan itu yang akan terekam oleh anak-anak kita, terutama di usia SMA. Dan juga ada yang namanya ekspresi emosi. Ini juga nih yang Bapak Ibu, mari kita juga lihat gitu ya, selama ini saya gimana sih kalau menampilkan emosi saya di kelas. Apakah saya cenderungnya datar-datar aja gitu ya, karena ya kan saya juga lagi ada masalah sih, jadi kayak, aduh ini harus ngajar lagi, capek nih. Semua emosi itu sebenarnya perlu kita rasakan, gitu ya, tapi juga perlu kita regulasi nih, kita kelola. Bisa nggak ya gitu ya, jadi ketika kita memang akan bertemu di ruang Zoom gitu, 40 menit ya untuk ketemu sama anak-anak, oke, berarti 10 menit sebelum itu saya sudah menyiapkan, meninggalkan dulu emosi-emosi saya, membersihkan dulu supaya nggak kecampur gitu ketika ke kelas. Karena kerasa ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita lagi emosi sedikit, ada pikiran, anaknya bandel dikit, wah kita udah langsung rusak nih moodnya juga. Gitu. Nah ini yang kemudian sudahkah kita merepresentasikan diri gitu ya sebagai pribadi yang benar-benar berkarakter gitu. Kalau kita sudah menampilkan diri yang berkarakter, nah mudah-mudahan untuk poin yang kedua ini lebih bisa dijalankan. Societal authority itu adalah bagaimana guru mengelola situasi belajar. Tadi seperti dicontohkan oleh Mas Rizky juga, bikin kesepakatan kelas gitu ya. Kesepakatan ini akan berjalan, kita udah bikin nih Mbak kesepakatannya, tapi kok anak nggak nurut ya? Gitu. Nah, jangan-jangan yang kurang bukan kesepakatannya, tapi soal figurnya kita nih. Sudah belum ya kita menghadirkan diri gitu ya sebagai orang yang bisa dilihat nih sama anak-anak. Gitu. Karena memang anak-anak lagi masanya mencari-cari nih mana sih guru yang bisa gue perhatiin, respect nih sama Bapak Ibu guru ini. Kalau ada, dia kemudian akan bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, kemudian jadinya kita masuk nih penerapannya di ruang digital seperti apa. Saya punya dua premis, kita akan bahas satu persatu. Premis yang pertama, kita meyakini bahwa siswa itu ingin dianggap sehingga berilah mereka perhatian. Nah, ini kita coba sama-sama juga merasakan bahwa yang namanya tujuan guru itu adalah kebutuhan siswa juga gitu ya. Guru berharap bahwa setiap siswanya akan tertarik dan semangat ngikutin pelajarannya. Siswa juga gitu sebenarnya, sebelum dia ngomongin konten pelajaran ya, materi pelajaran ya, dia perlu merasa tertarik dulu dan semangat dulu nih sama materi ajarnya. Guru juga berharap anak-anak fokus, siswa juga membutuhkan untuk fokus. Dan guru mengharapkan bahwa siswa itu tahulah apa yang diharapkan. Jadi bukan yang ngeblank banget nih hari ini ngapain ya, belajar lagi, belajar materinya, belajar apa sih, nggak tahu apa yang diharapkan. Nah sehingga gitu ya, bagaimana sih untuk bisa sampai ke sana, yang jadi kuncinya adalah membangun koneksi dan bersosialisasi. Sederhananya seperti tadi yang udah dicontohin banget sih sama Mas Rizky gitu ya, untuk kemudian
menyambut dulu, lihat kesiapannya seperti apa. Nah, ini bisa banget lewat setel di musik, kasih video, atau pasang kutipan. Kemudian juga menyapa, gimana nih Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian gitu ya, secara personal. Oh, terima kasih sudah datang, dan juga menyampaikan tujuan pertemuan satu persatu. Kemudian premis yang kedua adalah, nah ini juga selain itu siswa juga ingin dilibatkan, sehingga PR kita adalah amatilah respon siswanya. Nah, ini kegiatan yang namanya pelibatan diri, perlu ada sebuah kegiatan. Kalau hanya satu arah dan menyampaikan materi aja gitu ya, tentu saja anak kemudian menjadi aduh bosen deh. Makanya seperti kita juga ya orang dewasa. Nah, makanya setelah ini nanti akan ada tanya jawab. Ada waktu dulu ya 10 menit saya menjelaskan dulu, setelah itu kemudian kita bisa tanya jawab. Nah, ini ada ice breaking, ide-idenya, melakukan survei kesiapan seperti tadi. Kemudian ada kuis gitu ya, ada pengacakan kesempatan, juga dengan aplikasi gitu ya, bisa nih dari satu kelas ada 30 anak, siapa yang kali ini bergantian gitu kan. Dan juga bisa misalnya pakai stopwatch online, ada tugas-tugas yang membuat mereka jadi, wah iya nih, aku mau deh ngerjain ini, gitu kan. Karena siapa yang kemudian berhasil menjawab sebelum waktunya habis, bisa dapat poin, misalnya begitu. Dan juga jangan lupa untuk membuka kesempatan gitu ya untuk siswa untuk ngasih umpan balik buat diri kita nih. Apakah kemudian kita bisa dipahami nggak? Tadi kan Bapak Ibu guru udah kasih nih ya ice breaking, ada kuis juga, sama ada materi. Mungkin tidak harus semuanya disajikan. Tapi kita bisa lihat, nih kayaknya anak-anak lebih bersemangat kalau main doang ya. Kalau bagian pemaparan materi aja, kayaknya kurang paham. Nah, respon dari siswa sebaiknya kita jadikan input lah buat diri kita sendiri nih. Tadi tentang pengendalian emosi kita juga, bahwa janganlah menjadi pribadi yang baperan istilahnya, gitu kan. Baru dibilang, Bapak ngomong apa sih, Ibu ngomong apa, Ibu mah nggak jelas. Lah, terus kita jadi marah. Loh, padahal, oh iya ya, oh saya masih belum jelas ya, oh saya masih belum asik ya, gimana ya caranya, gitu kan. Dan yang terakhir adalah memberi tugas yang membangun. Gitu. Satu terakhir ini adalah untuk mencoba memberikan apresiasi. Artinya pada anak-anak melihat apakah anak-anak itu sudah kompeten, bisa nggak sih paham dengan materinya, apakah anak-anak sudah cukup mandiri, dan juga kita kalau misalnya ada anak yang celitak-celituk, wah justru kita apresiasi juga nih gitu ya, bukannya malah kita menganggap aduh ganggu deh. Bentar, kalau kita mencoba untuk kita meredam emosi kita dan meluaskan, oh iya justru bagus sih, dia pemeriah suasana nih. Kita ambil aja, kita jadikan dia nih pion untuk di kelas itu misalnya. Ya. Dan ini nih ada satu lagi nih contohnya, kalau tadi pakai aplikasi harus aneh-aneh, tapi kita juga belum bisa dan anak-anak itu kurang bisa ya. Nah, kalau gitu kita pakai saja hal-hal yang kalau bahasanya anak-anak sekarang kan yang relate ya sama kita gitu. Kalau itu bukan sesuatu yang kita sudah fasih, ya jangan lakukan itu. Tapi kalau kita merasa ini saya bisa nih, saya mau kasih Nah, ini saya kasih contoh untuk masuk ke pelajaran fisika misalnya, gitu ya. Untuk membangun kliknya dulu aja nih sama anak-anak. Pertanyaan saya adalah lebih mudah mana sih? Apakah mencintai fisika atau memfisikakan cinta? Wah, ini kita lihat aja dulu nih respon anak-anak nih. Kebetulan gitu ya, ini relate dengan remaja yang usia-usianya lagi suka-sukaan, dan juga ini relate sama saya gitu ya, yang senang dengan permainan kata, apalagi cinta gitu kan. Nah, ini kita padu-padankan, terus kita mau masuk soal medan magnet. Saya dapat ini dari Google, katanya ada surat cinta anak fisika, katanya Archimedes dan Newton tidak akan mengerti medan magnet yang berinduksi di antara kita. Waduh. Jadi kayak kita mau masuk ke medan magnet gitu ya, tapi kayak wah pakai pengantar dulu nih, terus kita kan bilang jelas aja sih kalau Archimedes sama Newton nggak akan ngerti gitu kan ya. Karena yang ngerti ini adalah Hans Christian. Waduh, ini thank you untuk Wikipedia gitu ya, karena saya juga lupa sebenarnya sama poin-poin ini. Cuman kalau kita bisa bilang bahwa kalau Archimedes bikin surat cinta sih, dia akan bilang walaupun cintaku tak terukur gitu ya, tapi volume cintaku bisa kau lihat betapa meluapnya, misalnya gitu. Mantap. Atau kalau Newton yang kemudian bilang, ini kita suka sama suka nih ceritanya ya, tapi kita nggak ada yang ngomong. Cia, apa gunanya?
kita nggak akan kemana-mana karena aksi sama dengan reaksi. Nah, itu saja sudah, jadi pengantar. Oke, kali ini kita mau masuk ya ke medan magnet yang seperti dijelaskan oleh Hans Christian. Katanya sih dia berbanding terbalik nih sama jarak. Oh, pantesan cinta LDR agak susah diperjuangkan. Karena rumusnya barulah masuk ke rumus, ya kan? Baru kemudian diakhiri dengan tugasnya apa? Apakah tugasnya harus selalu fisika banget, soal-soalnya banget? Kayaknya bisa deh. Coba sekarang dari pemahaman dari materi ini, kalian bikin surat cinta juga deh, gitu ya, dan kelas ditutup. Oke deh. Gitu. Oke, nah itu saja mungkin dari saya, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi kalau ada pemantik pikiran gitu, boleh banget mengunjungi di Parasut Ide dan juga di website kami di ruangpeppermint.web.id. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Fajri. Oke, Mbak Dian, menarik banget juga, dan terima kasih juga teman-teman guru semuanya sudah aktif juga dalam pembelajaran ini. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, ada sekitar lebih kurang dari 10 menit, mungkin akan bisa 2 atau 3 pertanyaan. Saya mulai dulu ya dari yang ada di chat ini, dari Ibu Ani ya. Oke, saya tunjuk ada dari Ibu Ani, kemudian yang raise hand itu ada Ibu Apri ya. Jadi nanti saya bacain dulu yang pertanyaan yang di chat, kemudian habis itu Ibu Apri silahkan open mic nanti yang di chat dulu. Oke, yang pertama dari Ibu Ani, materi-materi yang disampaikan sangat menarik dan itu bagus untuk membuka wawasan kita selaku guru. Tapi, nah ini tapinya ini, terkadang kita selalu memberikan apresiasi lainnya, tapi tidak ada feedback dari siswa itu sendiri. Padahal kita sudah berusaha benar untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, bagaimana solusi yang ampuh untuk membangkitkan semangat itu, karena anak-anak SLT itu sudah punya masalah pribadi. Ini untuk anak SLTA ya, terima kasih. Mungkin boleh dari Mas Rizky dan Mbak Dian kali ya, silahkan. Siapa dulu nih? Boleh saya Mbak Dian ya? Oke. Siap. Berkaitan dengan misalnya nih kita sudah memberikan feedback kepada murid-muridnya, mungkin hal pertama yang perlu kita garis bawahi adalah feedback itu sendiri, teman-teman. Ini juga saya dulu nilai 80, nilai 90. Tugasmu keren, Nak. Tugasmu bagus gitu. Nah, selalu kayak gitu. Padahal beberapa buku yang berkaitan dengan feedback yang bagus ya teman-teman sendiri. Satu, mengingatkan kembali tentang tujuan yang ingin dicapai itu kemana gitu. Jadi teman-teman itu, apakah feedbacknya sudah kayak gitu atau belum? Apakah sudah mengingatkan siswa bahwa tujuan kita itu sampai sini, teman-teman, anak-anak semuanya. Tapi kamu ke sini, gitu. Jadi diingatkan. Kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Nah itu. Jadi teman-teman, hal yang pertama perlu kita garis bawahi adalah feedback yang kita buat, apakah yang kita berikan ke anak, apakah sudah sesuai, atau jangan-jangan hanya sekedar nilai angka. Nah kalau kayak gitu, anak-anak juga akan kayak gitu. Wong guru hanya ngasih nilai sama angka aja kok. Kalau udah terbiasa ya anak-anak juga akan kayak gitu terus. Nah mungkin bisa mulai ketika melakukan sesuatu di kelas, gunakan asesmen formatif, teman-teman. Ya ini selama ini yang selalu kita gunakan tuh selalu asesmen sumatif. Ngasih tugas untuk penilaian akhir, ngasih kuis untuk penilaian akhir juga. Gunakan asesmen formatif untuk apa? Untuk mengetahui ya ketercapaian kompetensi siswa itu sampai mana, apa yang perlu kira-kira kita bantu. Kalau itu sering dilakukan teman-teman semuanya, jadi siswa-siswa itu kalau mendapatkan sebuah kesalahan dan lain sebagainya akan secara otomatis refleksi sendiri. Dia akan ngerasa apa yang kira-kira aku bisa lakukan. Nah itu silakan teman-teman biasakan memberikan asesmen formatif setiap pembelajaran, kurangi asesmen sumatifnya, kemudian sering memberikan feedback yang sesuai, bukan sekedar nilai, bukan sekedar nilai A, B, C, keren, bagus, hebat kayak gitu. Jadi seperti itu sih dari aku, Mas. Terima kasih Mas Rizky. Mbak Dian mau menambahkan, boleh singkat Mbak? Iya, singkatnya mungkin emang jadinya mempertegas kembali soal yang diharapkan oleh siswa adalah tadi kompetensinya dia nih, gitu ya, dan bahwa setiap perjumpaan, tiap sesi, mungkin kembali lagi ke rancangan pembelajaran, ada kali awal memang kita kuis aja dulu gitu ya untuk melihat seberapa, kalau lagi versinya santai pembukaan dia seberapa sih, tapi giliran udah masuk yang mendalam itu
sudah seberapa fasih anak-anak juga, dan kompetensi ini juga lah yang kita angkat jadinya. Apa pengetahuan apa yang didapat gitu ya, bukan hanya pujian tapi apresiasi. Nah, ini makna apresiasi memang lebih dalam. Jadi mau nggak mau kita perlu melihat kekhasan anak ini apa sih gitu ya, apakah memang mampu berpikir analisisnya, atau baru ada anak yang baru bisa rumus-rumusnya nih. Ya nggak apa-apa, dua hal itu kan walaupun capaiannya juga yang kalau cuma ngitung doang mah kurang nih, ya nggak apa-apa deh, tapi kan tetap dia sudah bisa menghitung, dan sementara yang sudah paham konsepnya, kemudian kita bisa berikan apresiasi dalam bentuk, kalau gitu next kamu yang presentasi, kamu yang jelaskan gitu, berikan kesempatan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dian, Mas Rizky. Ibu Ani semoga menjawab ya. Kalau kurang menjawab nanti bisa langsung kontak Mas Rizky sama Mbak Dian di IG kali ya. Atau nanti bisa cari sumber lain. Nah, ini pertanyaan banyak banget Bapak Ibu semua, luar biasa. Ada 20-an kayaknya pertanyaan di chat. Sayangnya waktu kita sangat-sangat terbatas. Mungkin karena saya udah janjiin ke Ibu Apri. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir dari Ibu Apri. Boleh disampaikan dengan singkat. Silakan Ibu Aprilita Tanjung. Ya. Di unmute dulu ya, Bu. Oke. Sudah terdengar? Sudah, Ibu. Ini mungkin sedikit curhat juga ya Mbak, untuk Mbak Dina dan Bapak Rizky. Guru di sini langsung saja ya Mbak ya. Guru di sini itu kan bukan dari di sekolah aja. Semenjak pandemi saya merasa jadi guru yang sebenarnya. Karena anak-anak saya daring, kebetulan anak saya paling besar itu TK dan ini mau masuk SD. Kendala saya seperti ini yang saya rasakan ya Mbak Dina, Mas Rizky. Selama pembelajaran daring ini, anak saya mulai tidak bisa enjoy. Dan sekarang bahkan udah mulai pemantapan masuk SD ini dia malah mogok, nggak mau bersekolah. Dikarenakan dia merasa bosan dan merasa jenuh gitu. Harus di depan laptop. Kadang saya harus teriak-teriak sama anak saya, ayo maksa-maksa gitu buat ayo sekolah. Nah, sedangkan dari mungkin tidak semua guru ya, tapi ini pengalaman saya. Sedangkan dari pihak sekolah, dari pihak guru itu ya udah seperti lepas aja, ya udahlah terserah deh, mau belajar terserah, nggak terserah, tidak bisa memberikan motivasi baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak saya. Nah, jadi saya mau nggak mau harus ini nih, mempacking cara belajar anak saya agar anak saya tuh mau ini lagi. Nah, ini yang jadi kendala saya. Bagaimana ya Mas Rizky, Mbak Dian, agar anak ini bisa tetap ini nih, mau mengejar yang udah ketinggalan ini. Untuk persiapan masuk SD ya terutama ini, dia udah moodnya tuh tercipta kembali gitu. Soalnya saya sudah berbagai cara sudah saya lakukan, mulai dari games ini anaknya udah mulai ini. Aduh, nggak ini gitu. Saya jadi mulai ini nih, ragu nih mau terus ini atau kita mengulang, atau kamu mau masuk SD nih Nak, atau kita ngulang aja karena memang banyak yang tertinggal saat ini. Ya, mungkin sekian dari saya Mbak Dina. Iya. Ibu Apri dari mana Ibu? Kotanya? Saya dari Semarang. Tetangga Bu. Ya. Oke, siap, tetangga sama Bu Rizky. Oke, terima kasih Ibu Apri pertanyaannya. Ya. Mungkin boleh langsung dijawab boleh Mbak Dian dulu atau Mas Rizky dulu, silakan. Mbak Dian mungkin gantian. Oke, ya. Terima kasih Bu Aprilita untuk pertanyaannya tentang kesiapan anak nih nanti ya ke kematangan sekolah. Ntar lagi gimana nih gitu kan, apalagi belajar juga udah motivasinya turun gitu, ngelihat laptop udah capek. Nah, sebenarnya ajaran online kan kalau terutama untuk anak-anak usia dini memang 30 menit sehari itu udah paling cukup tuh gitu kan. Sehingga itu tadi langkah Ibu sungguh bijaksana sebenarnya untuk ya udah saya akan take over, saya ambil alih, saya packing nih gitu ya satu paket pembelajaran yang kemudian pas untuk anak saya. Nah, goals-nya adalah mungkin lebih ke kesiapan atau kematangan sekolahnya nanti Bu, gitu ya, bahwa tetap saja anak-anak usia itu sasarannya adalah siap secara fisiknya, gitu kan? Siap secara fisik artinya dia seimbang untuk nanti menunjang konsentrasinya juga. Kemudian dia juga tahu nih untuk nanti baca tulis ya udah banyak main-main, manjat-manjat, kenalin kanan kirinya juga. Kemudian motorik kasarnya untuk persiapan nanti menulis, gitu Ibu. Barangkali kita melihat
kalau di sekolah kesannya masih lepas tangan, mungkin karena bingung juga ya Bu, bagaimana sih untuk pembelajaran ke anak usia dini. Nah, kalau begitu memang sasarannya esensinya aja deh. Nanti di SD akan belajar apa sih? Akan harus konsentrasi, bisa baca, berarti kenal huruf, kenal angka, kemudian siap secara untuk ikutin pelajarannya. Mungkin emang sasarannya lebih ke sana ya Ibu ya. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aku nambahin ya Mbak Dian. Kalau dari aku itu ingat banget Pak Iwan Syahril itu pernah ngomong kayak gini. Yang penting I+1 dulu. Gitu, I+1. Jadi mungkin selama ini ya teman-teman semuanya kita tahu kompetensi yang perlu dikejar setiap anak itu mungkin di tingkatan TK atau tingkatan SD ataupun tingkatan SMA sudah ada ini kompetensinya segini. Misalnya kalau aku pakai skor dia angka 5 misalnya. Padahal anak kita, siswa kita itu saat ini kompetensinya itu ada di level 1. Bayangkan kalau kita paksa, kamu harus ke sini nak, kamu harus ke ini. Dia harus lompat teman-teman. Dan untuk lompat itu dia harus berusaha payah banget dan bisa aja jatuh. Nah ketika jatuh itu dia akan susah banget ya untuk ke sana. Nah itu teman-teman, selama ini kita nggak pernah tahu kompetensi awal murid kita, anak kita itu kayak apa. Jadi hal yang pertama mungkin harus kita lakukan adalah kita harus tahu kompetensinya anak kita atau murid-murid kayak itu di mana teman-teman. Untuk apa? Untuk kita +1 dulu aja, nggak harus +4. Ya, kalau kata Mas Menteri, teaching on the right level. Gitu. Pluskan 1 dulu ya, biar dia merasakan pengalaman berhasilnya dulu teman-teman. Itu Apri kalau misalnya anak itu mengalami pengalaman berhasil, belajar itu udah ketagihan. Itu jadi teman-teman juga teman-teman guru buatlah anak-anak mengalami pengalaman berhasil dalam belajar sehingga kedepannya akan lebih enak banget. Itu jadi alih-alih +4, +5, +3, +1 dulu kompetensi yang paling dekat dari dia. Ya, biar dia merasakan pengalaman berhasil dulu. Itu sih dari aku. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rizky, Mbak Dian. Bapak Ibu, saya melihat banyak pertanyaan dari pematang siantar dan saya merasa, waduh harusnya ini lebih lama ini. Cuman karena waktu kita membatasi, Bapak Ibu saya mohon maaf, pertanyaannya nggak bisa kita jawab hari ini. Cuman Bapak Ibu bisa saling kontak mungkin kali ya di Instagram atau di media sosial lainnya yang Mbak Dian dan Mas Rizky. Oke, Bapak Ibu, kayaknya ini adalah akhir dari materi kita. Kalau saya bisa simpulkan ada beberapa kata yang muncul dalam menunjukkan hubungan di dalam pendidikan. Satu, respect, mungkin kalau dari Mbak Dian, bagaimana guru itu dengan siswa saling menghargai satu sama lain. Kemudian bagaimana pendidikan itu harus terpersonalisasi gitu, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing yang diawali dengan asesmen diagnostik. Termute, Mas Fajri. Astagfirullahaladzim. sorry. Oke, Bapak Ibu dari awal ya tadi ya saya ngomong ke mute ya. Oke deh, Bapak Ibu semuanya mohon maaf banget nih, saya baca pertanyaan ini banyak banget, tidak bisa dijawab satu-satu. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa komunikasi melalui media sosial dengan Mbak Dian dan Mas Rizky. Kalau boleh saya simpulkan ada beberapa kata yang muncul dari diskusi kita kali ini dalam memanusiakan hubungan di sekolah. Yang pertama mungkin adalah tentang respect. Kalau kata Mbak Dian, bagaimana respect antara guru dengan siswa itu akan memunculkan hubungan yang lebih positif ke depannya. Kemudian bagaimana pendidikan itu terpersonalisasi. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut tentu dengan dilakukan oleh asesmen diagnosis di awal. Kemudian terakhir juga mungkin tentang kontekstual gitu. Jadi apapun yang kita berikan itu kalau bisa relate dengan kehidupan mereka, relate dengan situasi mereka hari ini. Apakah itu mereka PAUD, SD, SMP, SMA sampai SLTA. Oke. Bapak Ibu semuanya terima kasih. Jangan kemana-mana dulu karena abis ini ada informasi lagi gitu dan juga ada absensi. Kayaknya ada yang nge-mute saya. Oke. Terima kasih Mbak Dian dan Mas Rizky. Bapak Ibu silahkan lihat di chat link Instagramnya. Kemudian terakhir saya mau izin share screen lagi. Ya, sebentar. Mau ada sedikit info. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini informasi di awal tadi ini adalah rangkaian kegiatan dari sekolah dan madrasah Abadal 1 Cerdas Digital
Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau yang ini 5 November ini adalah kegiatan synchronous learning kita, belajar bersama-sama dengan Mbak Dian dan Mas Rizky. Namun juga ada belajar sesi asinkronisnya Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan kasih kelas belajar ke Bapak Ibu semuanya, bisa ikutin banyak materi-materi juga nanti di sana. Nanti akan dibuka dari tanggal 5 sampai tanggal 26. Nanti akan saya bagikan linknya. Kemudian Bapak Ibu di tanggal 3 Desember nanti akan ada perayaan belajar di tanggal 3 Desember nanti Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau tentang kegiatan asinkronis ini Bapak Ibu bisa sebentar. Nah, silakan bisa masuk ke link ini, program Guru Cerdas Digital. Nanti teman-teman panitia boleh minta tolong di-share linknya di mana, di kolom chat. Nanti silakan masuk ke aktivitas nomor 50. Saya coba contohkan ya Bapak Ibu semuanya. Nanti akan ada lomba nanti di sana yang ada hadiah menariknya juga. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan linknya itu ke ini. Saya coba tutorial dari awal ya Bapak Ibu. Silakan di copy linknya. Kemudian silahkan dibuka. Sebentar, internet saya lagi. Oke, ini dia. Nah, saya coba dari awal ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum terdaftar atau masuk di program sekolahmu. Jadi saya coba keluar dulu. Nah, nanti di awal Bapak Ibu akan ketemu layar seperti ini. Jadi ada masuk sama daftar. Nah, nanti silakan Bapak Ibu kalau misalnya belum terdaftar di sekolahmu, silakan diklik daftar di sini nanti. Silakan dimasukkan atau bisa daftar dengan Google kalau lebih gampang gitu. Nah, kalau udah daftar, nanti Bapak Ibu bisa klik yang masuk. Kemudian kalau karena saya udah masuk, jadi silakan masuknya dengan Google gitu. Nah, oke. Lebih gampang gitu terintegrasi dengan Gmail Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, gitu ya Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Oke, Bapak Ibu silakan ambil linknya di kolom chat. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, menjadi kawan guru abad 21 cerdas digital gitu. Nanti silakan masuk, buka kelas. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada sekitar 50 aktivitas lebih nanti pembelajaran. Nanti mulai dari selamat datang, kemudian mengenal kompetensi literasi digital, dan lain-lain gitu. Bapak Ibu silakan belajar secara mandiri nantinya. Nah, yang mau saya informasikan kali ini adalah di aktivitas 50, itu berarti di topik membuat konten edukasi. Bapak Ibu juga bisa buka. Nah, ini adalah tentang lomba membuat konten edukasi yang berkaitan dengan literasi digital gitu. Jadi silakan Bapak atau Ibu berkreasi sekreatif dan seinovatif mungkin terhadap isi dan desain di konten. Jadi kriterianya apa aja? Ada konten yang berbentuk boleh gambar, foto, poster, video animasi atau pemaparan, boleh bikin TikTok Ibu atau boleh di YouTube dan lain-lain. Jadi silakan bikin konten sekreatif mungkin. Kemudian kontennya dapat berupa apa aja. Jadi bisa refleksi pembelajaran atau insight setelah mengikuti kelas yang tadi yang disampaikan
kebutuhan murid kita masing-masing seperti itu. Nah, terakhir sebelum saya assalamualaikum, nanti rekaman ini bisa dilihat di YouTube Siberkreasi. Kalau Bapak Ibu mau belajar ulang, silahkan nanti di YouTube Siberkreasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu, semoga selalu semangat dalam mengajar kepada anak-anaknya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Boleh loh Bu unmute mengucapkan selamat. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ilmunya Pak, Ibu. Terima kasih. YouTube-nya namanya apa tadi Pak? Siberkreasi Bu. Terima kasih. Berkreasi ya, berkreasi gitu. Iya. Terima kasih Pak Fajri. Terima kasih. Terima kasih atas semua ilmunya. Terima kasih Pak Fajri. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Oke. Terima Oke, kasih. sama-sama. Oke, saya izin live juga ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.